Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisia Melani Putri Ayunindia dengan NIM 2300016099. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu model penting dalam arsitektur enterprise, yaitu model CSVLOD. Model ini merupakan kerangka kerja yang sangat bermanfaat dalam perancangan dan komunikasi sistem informasi secara menyeluruh. Apa sih CSVLOD itu? Kok namanya agak rumit ya? Tenang saja, saya akan menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana dan saya akan sertai juga dengan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian kita, terutama di lingkungan kampus. Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih bahwa CSVLOD itu singkatan dari 6 komponen penting, yaitu C untuk konteks, S untuk scope, V untuk view, L untuk level of detail, O untuk object, dan D untuk description. Setiap komponen ini memiliki pertanyaan mendasar dalam perancangan arsitektur. Mengapa, apa, dari sudut pandang siapa, seberapa rinci, elemen apa saja, dan bagaimana menjelaskannya. Model ini sangat berguna karena seringkali dalam merancang sistem, kita terjebak hanya memikirkan hal teknis. Padahal sistem informasi tidak berdiri sendiri. Sistem dibangun dalam konteks organisasi, digunakan oleh berbagai pihak, dan perlu dipahami oleh semua orang yang terlibat, bukan cuma programmernya. Mari kita bahas yang pertama, yaitu konteks. Konteks menjelaskan latar belakang dari sistem yang akan dibangun. Ini mencakup alasan mengapa sistem dibutuhkan, permasalahan yang dihadapi, dan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya gini, bayangkan kita diminta membuat sistem untuk mengelola peminjaman ruang kelas di kampus tanpa melihat konteks, tapi kita bisa saja langsung mendesain sistem peminjaman dengan fitur-fitur yang menurut kita canggih, tapi belum tentu itu menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita memahami konteksnya, misalnya selama ini peminjaman ruang masih dilakukan secara manual. Sering terjadi bentrok jadwal, tidak ada notifikasi, dan proses persetujuan terlalu lama. Maka kita jadi tahu arah sistem seperti apa yang dibutuhkan. Konteks menjawab pertanyaan seperti kenapa kita perlu sistem ini. Tanpa konteks, sistem bisa jadi tidak relevan. Contoh lainnya, misalnya universitas ingin melakukan digitalisasi seluruh proses administrasi mahasiswa, mulai dari KRS, pembayaran, sampai layanan akademik. Nah, ini konteks besar yang akan mempengaruhi arah pengembangan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke komponen scope atau ruang lingkup. Kalau tadi kita udah tahu kenapa sistem dibangun, sekarang kita harus menjawab apa saja yang akan dicakup oleh sistem ini dan apa yang tidak termasuk. Scope ini sangat penting agar kita tidak merancang sistem yang terlalu luas atau sebaliknya, terlalu sempit. Misalnya, kembali ke sistem peminjaman ruang kelas. Apakah sistem ini hanya mencakup ruang kelas saja atau juga mencakup ruang laboratorium, auditorium, dan ruang dosen? Apakah yang bisa meminjam hanya mahasiswa atau juga dosen dan pegawai? Maka makin luas skopnya, makin kompleks sistemnya, dan makin banyak stakeholder yang terlibat.
skop membantu kita menyusun prioritas pengembangan. Bisa juga nanti kita buat sistem secara bertahap, mulai dari ruang kelas, lalu ke lab, lalu ke ruang lainnya. Di dunia nyata, penetapan skop yang jelas bisa mencegah banyak masalah. Misalnya, peminjaman fitur yang tiba-tiba atau perubahan arah proyek di tengah jalan. Selanjutnya kita bahas komponen yang ketiga, yaitu view atau sudut pandang. Ini salah satu bagian paling penting penting juga, tapi juga menarik dari model CSVLOD, karena mengingatkan kita bahwa sistem itu dilihat dari sudut pandang. Misalnya dari sudut pandang pengguna akhir atau user, seperti mahasiswa dan dosen, administrator sistem, developer atau tim teknis, pihak manajemen atau pimpinan. Masing-masing punya harapan, kebutuhan, dan cara melihat sistem yang berbeda. Misalnya, mahasiswa hanya peduli apakah sistem mudah dipakai, bisa login dan pinjam ruang dengan cepat. Tapi bagi administrator, yang penting adalah sistem bisa mencatat riwayat, menolak peminjaman ganda, dan punya laporan. Lalu bagi developer, informasi tentang struktur data, API, dan login sangat penting. Bagi pimpinan kampus, mungkin mereka hanya ingin melihat dashboard yang menunjukkan statistik, berapa ruang dipakai, berapa peminjaman ditolak, dan sebagainya. Jadi, satu sistem bisa memiliki banyak view atau tampilan yang berbeda sesuai kebutuhan. Sebagai perancang arsitektur, kita perlu menyusun sistem supaya semua pihak bisa mendapatkan informasi yang relevan dari sisi mereka. Masuk ke komponen keempat, level of detail atau tingkat kedalaman informasi. Bayangkan seperti kita sedang membuat peta. Peta bisa berupa peta dunia, peta negara, peta kota, bahkan peta kampus. Semakin rinci, semakin banyak informasi, tapi juga makin kompleks. Hal yang sama berlaku dalam sistem. Informasi yang disajikan ke pengguna biasa tidak perlu terlalu teknis, tapi developer butuh detail. Misalnya alur proses, struktur database, hingga interaksi antar komponen. Level of detail ini penting juga dalam dokumentasi sistem. Kita bisa menyediakan dokumentasi dalam beberapa lapisan, yaitu seperti dokumentasi umum untuk user dan manajemen, dokumentasi teknis untuk pengembang, dokumentasi operasional untuk administrator. Ini semua akan membantu proses pengembangan, pemeliharaan, dan pelatihan. Selanjutnya kita bahas objek, yaitu elemen komponen yang dimodelkan dalam sistem. Objek itu bisa berupa aktor, yaitu seperti pengguna, admin, dosen, mahasiswa, proses itu seperti permintaan peminjaman, validasi, dan persetujuan, entitas data seperti ruang jadwal, permintaan, lalu perangkat seperti komputer, server, aplikasi, dan bahkan kebijakan atau aturan organisasi. Dengan mengidentifikasi objek-objek penting, kita bisa mulai membuat model sistem seperti ERD, flowchart, BPMN, dan lainnya. Dalam sistem peminjaman ruang tadi, objek utamanya bisa meliputi pengguna, ruang kelas, jadwal ketersediaan, form peminjaman, status permintaan.
Setelah objek diidentifikasi, kita bisa mulai menentukan hubungan antar objek. Misalnya, satu pengguna bisa mengajukan beberapa peminjaman. Satu ruang hanya bisa dipakai oleh satu pengguna dalam satu waktu. Terakhir kita sampai pada description atau deskripsi. Setelah semua komponen tadi dikumpulin, kita butuh cara untuk menjelaskan sistem kepada semua pihak yang terlibat. Inilah fungsinya deskripsi. Deskripsi bisa dalam bentuk diagram seperti use case, BPMN, ERD, dan DFD. Ada narasi teks, misalnya deskripsi alur proses, ada antarmuka visual seperti mockup tampilan sistem, atau kombinasi semuanya. Misalnya kita membuat diagram alur peminjaman ruang dari login, pilih ruang, isi form, tunggu persetujuan, dan konfirmasi. Atau kita bisa buat deskripsi berbentuk teks. Mahasiswa masuk ke sistem menggunakan akun SSO, memilih ruang yang tersedia sesuai jadwal, mengisi keperluan peminjaman, lalu menunggu validasi dari admin. Deskripsi ini sangat penting untuk dokumentasi dan pelatihan. Tanpa deskripsi yang baik, sistem akan sulit dipahami bahkan oleh pengembangnya sendiri. Sebagai penutup, mari kita lihat kembali secara utuh. Model CSVLOD adalah semacam peta besar untuk merancang sistem yang baik. Dengan memulai dari konteks, kita tahu mengapa sistem ini dibangun, dan skop, kita jadi tahu apa saja yang masuk dalam sistem. View, kita jadi tahu dari sudut pandang siapa sistem ini dilihat. Level of detail, kita tahu seberapa rinci informasi harus disampaikan. Objek, kita jadi tahu elemen-elemen apa saja yang harus ada. Description, kita bisa jadi tahu menjelaskan sistem dengan tepat kepada pihak yang terkait. Model ini sangat bermanfaat dalam dunia nyata, terutama untuk sistem berskala besar dan tim yang multidisiplin. Dalam dunia kerja nanti, kita akan menemui banyak situasi di mana orang-orang dari berbagai latar belakang harus bekerja sama membangun sistem. Dan CSVLOD ini adalah salah satu alat bantu terbaik untuk menyatukan pemahaman mereka. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kita dituntut untuk tidak hanya menjadi teknisi yang bisa membuat program, tapi juga menjadi analisis dan perancang sistem yang peka terhadap kebutuhan organisasi. CSVLOD bisa menjadi alat bantu yang sangat berguna untuk itu. Ia bisa digunakan saat kita membuat tugas besar, proyek akhir, maupun ketika nanti kita bisa terlibat langsung dalam proyek-proyek nyata di dunia kerja. Demikian penjelasan saya tentang model CSVLOD. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana kita bisa merancang sistem dengan pendekatan arsitektur enterprise yang terstruktur, fleksibel, dan komunikatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.